kuliah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat peraga. Jadi, alat peraga itu adalah media yang menggambarkan atau mengilustrasikan tentang konsep materi ajar yang sedang diajarkan, sehingga siswa bisa lebih mudah dalam memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya tentang manfaat alat peraga. Menurut Suherman, manfaat alat peraga sebagai berikut, yaitu membantu guru dalam memberi penjelasan konsep, merumuskan konsep, melatih siswa dalam keterampilan, memberi penguat konsep pada siswa, melatih siswa dalam pemecahan masalah, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitik. Selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan penggunaan alat peraga. Jadi, untuk kelebihannya, alat peraga itu dapat menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran akan lebih menarik. Dapat memperjelas makna bahan pelajaran, sehingga siswa tersebut lebih mudah untuk memahaminya. Metode pengajaran akan lebih bervariasi, sehingga siswa tidak akan mudah bosan, dan membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar. Contohnya seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. Selain dari kelebihan tersebut, ada beberapa kekurangannya juga, seperti mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru. Banyak waktu yang diperlukan untuk dipersiapkan dan perlu kesediaan biaya. Biasanya membutuhkan biaya yang banyak atau mahal. Selanjutnya tentang karakteristik alat peraga, seperti dalam alat peraga itu harus menarik untuk segi warnanya dan bentuknya, sederhana dan mudah dikelola. Ukurannya sesuai atau seimbang dengan ukuran fisik anak. Dapat mengkaji konsep materi pembelajaran sesuai dengan konsep pembelajaran. Dan bila pendidik mengharap siswa belajar aktif, alat peraga itu supaya dapat dimanipulasikan, seperti bisa diraba, dipegang, dipindahkan, dipasangkan, dan lain-lain.
Siapkan gambar Garuda dan sila Pancasila, gunting dengan rapi dan benar seperti ini. Kemudian bikin kerangka untuk dadu Pancasilanya. Kemudian siapkan gunting, gambar, dan kardus yang tadi sudah digunting rapi. Sisi gambar kasih double tip untuk meratakan, tempel di kardus, dan gunting pinggirnya dengan rapi seperti ini. Kemudian untuk bagian dalamnya rekatkan dengan solasi, dan hasilnya seperti ini, dan rekatkan kembali dengan solasi bagian sisi-sisinya agar tidak lepas. Siapkan kardus yang sisa tadi, lalu gunting dan kertas manila atau menggunakan kertas gambar. Gunting seukuran kertas gambar, kemudian rekatkan menggunakan solasi menggunakan 3 kertas gambar dengan ukuran A4, kemudian tempelkan ke kardus atau sebagai alas dengan rapi seperti ini. Kemudian tempelkan gambarannya yang sisa tadi. Setelah itu beri judul dan tambahkan kartu tulisan yang isinya kegiatan yang dapat mencerminkan sila-sila Pancasila di kehidupan. Saya, Fariska Miftahul Ulum, akan menjelaskan tentang langkah-langkah penggunaan alat peraga dupan dadu papan Pancasila dalam pembelajaran PKN SD atau MI. Yang pertama, lemparlah dadunya. Misalkan yang berbalik adalah gambar bintang, simbol bintang kan sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu carilah gambar yang merupakan penerapan sila ke-1. Setelah itu tempelkan pada papan. Dan carilah soal. Contoh soal berdoa sebelum dan sesudah makan. Lalu tempelkan pada papan. Cara mainnya seperti itu sampai dengan sila-sila Pancasila itu habis. Tapi itu lempar dadunya acak, tidak bisa urut sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Jadi itu acak.